Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa lagi dengan saya di channel Aziz Ramadan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, selalu semangat, selalu rajin belajarnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang perkalian dan pembagian pecahan. Namun sebelum kita belajar bersama-sama, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar apa yang kita pelajari dimudahkan oleh Allah untuk memahaminya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan yang pertama mampu melakukan perkalian dan pembagian pecahan. Yang kedua, dapat memilih penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian dan pembagian. Mari anak-anak kita belajar dengan semangat. Yang pertama, perkalian pecahan. Mengalihkan bilangan pecahan itu bisa dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Konsepnya adalah seperti ini: A per B dikali C per D. Jadi kalau kita konsepnya mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, maka hasilnya A kali C, B kali D. Mudah kan anak-anak? Ya, kita menuju contoh yang pertama. Yang pertama, perkalian dua pecahan biasa. Jadi ini antara pecahan biasa dengan pecahan biasa dikalikan. Contoh soalnya, 2/5 dikali 4/7. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita perhatikan bersama-sama. Kita harus ingat konsep tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2/5 dikali 4/7, maka 2 dikali 4 dan 5 dikali 7. Yang atas ini merupakan pembilang kali pembilang, yang bawah ini merupakan penyebut kali penyebut. 2 kali 4 hasilnya 8, 5 kali 7 hasilnya 35. Jadi hasilnya akhirnya 8/35. Terus contoh yang berikutnya tentang perkalian pecahan campuran dengan bilangan asli. 2 1/4 dikali 5. 2 1/4 ini merupakan pecahan campuran, 5-nya ini merupakan bilangan asli. Bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita coba bersama-sama. 2 1/4 dikali 5 kita rubah menjadi pecahan biasa. 2 1/4 kita rubah menjadi pecahan biasa, berarti 4 kali 2 8, 8 tambah 1 9. Kita tulis 9. 4 penyebutnya tulis 5 nya dijadikan pecahan biasa menjadi 5/1, karena 5 dibagi 1 hasilnya tetap 5. Jadi kalau dibaca berarti 5/1. Tinggal kita kalikan 9 dikali 5 dan 1 dikali 4. Jadi 9 kali 5 dan 4 kali 1. 9 kali 5 45, 4 kali 1 hasilnya 4. Jadi 45/4. Karena 45 lebih besar pembilangnya, maka kita ubah menjadi pecahan campuran atau kita sederhanakan. 45 dibagi 4 hasilnya 11 lebih 1/4. Baik anak-anak, kita menuju contoh yang ketiga. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi ini pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Contoh soalnya,
3/8 dikali 2, 1/5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Coba kita lihat. 3/8 dikali 2, 1/5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 3/8 sudah pecahan biasa. Yang pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2, 10. 10 tambah 1, 11. Kita tulis sebagai pembilang, penyebutnya 5. Tinggal kita kalikan. 3 kali 11 hasilnya 33. Dan 8 kali 5 hasilnya 40. Jadi hasilnya 33/40. Bisa anak-anak? Oke, kita menuju contoh yang keempat. Perkalian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Contohnya 3, 2/9. Ini pecahan campuran. 1, 1/5. Ini pecahan campuran dikalikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan. Pecahan campurannya 32/9. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi 9 kali 3, 27. 27 ditambah 2, hasilnya 29. Penyebutnya 9. Sekarang yang pengkalinya ini 5 dikali 1, hasilnya 5 ditambah 1, hasilnya 6. Penyebutnya 5. Jadi hasilnya ini 29/9 dikali 6/5. Terus kita tinggal ngalikan. 29 dikali 6, 9 dikali 5. Ini adalah sesuai konsep perkalian tadi, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 29 dikali 6 hasilnya 174. 9 dikali 5 hasilnya 45. Karena lebih besar pembilangnya, maka kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 174/45 berarti sama dengan 174 dibagi 45, hasilnya 3, lebihnya 39, penyebutnya 45. Yang terakhir tentang perkalian yaitu permasalahan sehari-hari tentang perkalian pecahan. Coba kalian perhatikan soal berikut ini. Bu Tini membutuhkan 3/4 meter kain untuk membuat baju seragam. Bila Bu Tini ingin membuat 4 baju seragam, berapa meter kain yang harus dibeli Bu Tini? Ya, kita lihat dulu permasalahannya. Jadi untuk satu seragam ini Bu Tini membutuhkan kain sepanjang 3/4 meter. Apabila Bu Tini ingin membeli 4, berapa meter kain yang harus dibeli Bu Tini? Jadi ini kita kalikan 3/4 dikali 4. 3/4 dikali 3/4. 4 dirubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 4/1. 3/4 dirubah menjadi pecahan biasa. Kita tinggal kalikan. 4 kali 3, 12 tambah 3, 15. 15 taruh di sini, penyebutnya 4. Jadi 4/1 dikali 15/4. Kita harus ingat konsep dasar perkalian. Berarti pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 kali 15 hasilnya 60. 1 kali 4 hasilnya 4. Karena lebih besar pembilangnya, kita sederhanakan atau kita bagi. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Jadi kain yang harus dibeli Bu Tini adalah 15 meter. Bisa anak-anak? Sekarang kita menuju pembagian pecahan. Secara konsep, membagi pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Jadi konsepnya itu seperti ini.
Apabila A per B dibagi C per D, maka pembagian ini berubah menjadi kali dengan syarat pecahan pembaginya itu dibalik. Awalnya C D menjadi D per C. Jadi yang depan A per B tetap utuh, baginya jadi kali, tapi yang belakang kita balik D per C. Ini harus kalian ingat betul-betul. Sekarang menuju soal contoh latihan. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa. Ini bilangan asli, yang ini pecahan biasa. Bagaimana cara membaginya? Tinggal kita rubah menjadi kali, tapi pecahan yang pembaginya ini kita balik. Awalnya 3 per 4 menjadi 4 per 3. Tinggal kita kalikan. 6 kali 4 hasilnya 24, 3-nya utuh, berarti 24 per 3. 24 per 3 lebih besar pembilangnya, kita sederhanakan menjadi 24 dibagi 3, hasilnya 8. Selanjutnya, tentang pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran. Ini tentang bilangan asli dengan pecahan campuran, pembaginya pecahan campuran. Kita jawab yang pertama 8 bagi 3, 3 per 4 sama dengan yang pecahan biasa pencampurannya kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 15 per 4. Dari mana 15 per 4? Dari 4 kali 3, 12. 12 ditambah 3, hasilnya 15. Penyebutnya 4. Jadi 8 dibagi 15 per 4. Tinggal kita kalikan dengan syarat pembaginya kita balik. 8 dikali yang awalnya 5 pecahannya 15 per 4, kita balik menjadi 4 per 15. Jadi 8 kali 4, 32 per 15. 32 per 15. Karena lebih besar pembilangnya, kita rubah, kita sederhanakan menjadi 2 per 15. Dari mana hasil 22 per 15? Asalnya dari 32 dibagi 15, hasilnya 2, lebihannya ditaruh di atas, penyebutnya 15. Oke anak-anak, kita menuju contoh yang ketiga tentang pembagian, yaitu pembagian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Jadi ini pecahan campuran dibagi pecahan biasa. Contoh 8 1 per 3 dibagi 5 per 6. Cara menyelesaikannya, kita rubah menjadi pecahan biasa semuanya. 8 1 per 3 kita ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 8, 24 tambah 1, 25. Penyebutnya berapa? Penyebutnya 3. 5 per 6 sudah pecahan biasa. Kita tinggal tulis di sini. Setelah itu kita harus ingat konsep dasarnya, yaitu pembaginya dibalik, terus dikali. Jadi hasilnya 25 per 3 dikali 6 per 5 diubah menjadi kali dengan syarat pembaginya dibalik. Awalnya 5 per 6 menjadi 6 per 5. Jadi hasilnya 25 kali 6 150, 3 kali 5 15. Jadi 100. Karena lebih besar pembilangnya, maka kita sederhanakan 150 dibagi 15, hasilnya 10. Bisa kan anak-anak? Ya, sekarang contoh yang selanjutnya tentang pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran. Jadi ini pecahan campuran dibagi pecahan campuran. Caranya yaitu yang pertama kita harus rubah menjadi pecahan biasa semuanya. 7 dikali 4, 28 tambah 2, hasilnya 30. Pernya 7. 2 kali 5 atau 5 kali 2 ditambah 2. 2 kali 5 10 tambah 2 12. Penyebutnya 5. Jadi kita tinggal 30 per 7 dibagi 12 per 5, maka sama dengan 30 per 7 dikali dengan pembaginya dibalik. Jadi awalnya 5 jadi penyebut, ini jadikan pembilang.
bilang. Jadi 5 per 12. Jadi 30 dikali 5 hasilnya 150, 7 dikali 12 hasilnya 84, berarti 150 per 84. Ya, karena lebih besar pembilangnya, maka kita sederhanakan. 150 dibagi 84 hasilnya 166, 8 per 84. 66 dengan 84 ini bisa sederhanakan lagi, yaitu dibagi dengan angka 2 semuanya. Kita bagi dengan angka 2, hasilnya 66 bagi 2, 33, 84 bagi 2, 42. Jadi hasilnya 133 per 42. Sekarang permasalahan sehari-hari tentang pembagian pecahan. Ini dia mempunyai pita sepanjang 30 meter. Setiap pita rambut yang dibuat membutuhkan 1 per 6 meter. Berapa banyak pita yang dapat dibuat Dian kalau dia mempunyai pita sepanjang 30 meter? Tinggal kita tulis 30 dibagi 1 per 6. 30 dibuat pecahan biasa menjadi 30 per 1. 1 per 6 masih sudah pecahan biasa. Tinggal kita 30 per 1 dibagi 1 per 6 kita rubah menjadi perkalian dengan pembaginya kita balik. 30 per 1 dikali 1 per 6 awalnya kita rubah menjadi 6 per 1. Jadi hasilnya 30 dibagi 6 hasilnya 180, karena per 1 kali 1 hasilnya per 1 berarti sama dengan 180, karena 180 per 1 sama dengan 180 dibagi 1. Jadi hasilnya utuh 180. Jadi pita yang dapat dibuat Dian adalah sebanyak 180 biji. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak tentang perkalian dan pembagian pecahan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, perkalian pecahan dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan mengalihkan penyebut dengan penyebut. Yang kedua yaitu pembagian. Pembagian pecahan sama dengan mengalihkan dengan kebalikan pembaginya. Jadi pembagian pecahan itu cara menyelesaikannya yaitu dengan merubahnya menjadi perkalian dengan syarat pembaginya kita balik. Oke anak-anak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.